melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Mount Bewitchyu memiliki pemandangan yang mempesona. Bahkan ada beberapa binatang iblis yang tinggal di hutan gunung. Tidak ada jejak aktivitas manusia di seluruh gunung. Itu adalah lokasi yang sangat damai. Setelah kedatangan Kinyu, gunung yang terletak di tepi selatan wilayah kolam naga hitam ini, sekarang memiliki tuan baru. Air kolamnya sangat jernih, bahkan dasarnya bisa terlihat. Ada bebatuan mengkilap di dasar kolam serta berbagai jenis ikan berenang di dalamnya. Di samping kolam ini ada rumah kayu. Di luar rumah kayu itu berdiri seorang pemuda berambut panjang berjubah hitam. Di samping pemuda ini adalah seorang lelaki tua dengan penampilan penuh hormat dan wajah penuh senyum. Paman Fu, mulai hari ini aku akan tinggal di Gunung Bewitchyu, untuk sementara tidak akan memasuki alam Jianglan. Untuk beberapa ratus tahun yang singkat, lebih baik berada di luar daripada di dalam. Dengan cara ini Xiao Hei dan mereka juga akan punya lebih banyak waktu untuk berlatih. Kata Kinyu sambil tersenyum ringan. Ya tuan, kata Paman Fu dengan hormat. Kinyu menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa riang dan santai. Tempat ini sangat layak. Segera saya akan mengatur susunan formasi di sekitar gunung penyihir ini sehingga orang-orang dari kolam naga hitam dapat mengalaminya. Tuan, sebelum Anda mulai bereksperimen dengan susunan formasi, saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda lihat. Kata Paman Fu tiba-tiba. Oh. Terkejut Kinyu melihat ke Paman Fu. Apa itu? Paman Fu berkata dengan hormat. Ketika Tuan tua pergi, dia meninggalkan beberapa barang bersamaku. Dia telah menginstruksikan saya, bahwa ketika jalur arai Master telah melangkah ke susunan formasi, Master akan diizinkan untuk melihat gulungan ini. Tiba-tiba sebuah gulungan emas muncul di tangan Paman Fu. Melangkah ke istana susunan formasi. Kinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Gulungan apa ini? Kinyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Fu tersenyum dan berkata, Guru akan tahu tentang isinya begitu Anda membacanya. Ini bisa dianggap sebagai beberapa mercusuar untuk memandu Master di jalur arai. Dengan rasa ingin tahu, Kinyu mengirim kesadaran ilahi ke dalam gulungan emas. Halo penerus saya, pada saat Anda melihat gulungan ini saya rasa Anda telah membuka istana artefak dan memperoleh kendali atas seluruh kuil dewa penyihir dan juga telah mencapai tingkat tertentu dalam pemahaman jalur arai. Gulungan yang telah saya tinggalkan ini hanya untuk memberitahu Anda tentang beberapa poin penting dari jalur arai, sehingga Anda akan tahu lebih baik tentang posisi Anda sendiri. Ada ahli yang salah menentukan dan memisahkan jalur arai menjadi beberapa tahap, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Namun saya yakin klasifikasi semacam ini tidak benar. Susunan formasi tingkat 1 bisa dianggap sebagai fondasi. Ketika seseorang dapat mengatur arai formasi tingkat 2, maka seseorang dapat dianggap telah melangkah ke istana susunan formasi. Ketika seseorang dapat mengatur arai formasi level 3, maka seseorang dapat dianggap sebagai ahli arai formasi. Adapun untuk dapat mengatur arai formasi level 4, seseorang kemudian akan dianggap sebagai master arai formasi. Jika seseorang ingin dapat membuat artefak ilahi surgawi, maka pelatihan seseorang dalam susunan formasi setidaknya harus pada tingkat susunan formasi 5 tingkat. Kinyu mengingatnya dalam pikirannya. Seseorang hanya bisa membuat artefak ilahi surgawi setelah dapat mengatur susunan formasi level 5. Di alam ilahi tidak banyak orang yang bisa mengatur susunan formasi level 5. Dan bagi mereka yang mampu mengatur susunan formasi level 6, haha, menurutku ada 5 orang atau kurang pengrajin artefak besar alam ilahi yang mampu melakukan itu. Adapun susunan formasi level 7 dan level 8 di seluruh sejarah alam ilahi hanya saya Cheu Yuan yang berhasil mengatur susunan formasi itu. Kinyu menghirup udara dingin.
Dari klasifikasi berbagai nilai arai formasi, Qin Yu memahami dengan jelas kekuatan yang dimiliki Cheu Yuan di jalur arai. 8 tingkat susunan pembentukan. Cheu Yuan sebenarnya adalah satu-satunya orang yang mampu mengatur level 7 dan 8 formasi arai. Qin Yu mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikiran emosionalnya. Dia melanjutkan untuk melanjutkan membaca. Dalam 8 tingkat susunan pembentukan, saya adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tingkat ke-7 dan ke-8. Jadi kita dapat mengabaikan kedua level tersebut untuk sementara. Dari level 1 hingga level 6, mereka sudah dapat mengklasifikasikan semua susunan formasi yang digunakan oleh para ahli di alam ilahi. Level 1 hingga level 6 semuanya dimulai dari arai formasi yang sederhana hingga yang rumit. Bahkan seorang master hebat yang bisa mengatur susunan formasi level 6 berpikir bahwa semakin banyak overlay, semakin rumit susunan formasi itu. Saat itu saya juga percaya akan hal itu. Namun setelah saya mencapai tahap ketiga dari jalur arai dan berhasil mengatur arai formasi level 7 dan 8, saya menemukan bahwa arai formasi level 1 ke level 6 berubah dari yang sederhana menjadi rumit. Namun dari level 7 ke atas susunan formasi menjadi lebih dan lebih sederhana. Mencapai dao besar mungkin inilah prinsip di baliknya. Qin Yu dengan tegas mengingat kata-kata ini. Adapun efek dari 8 tingkat formasi arai, saya telah menulis contoh kasus rinci pada gulungan emas lainnya. Mereka termasuk susunan formasi terlemah dan terkuat dari setiap tingkat susunan formasi. Penerus saya menyarankan bahwa yang terbaik bagi Anda untuk tidak meneliti susunan formasi level 7 dan level 8. Lagi pula, jika Anda mulai menelitinya tanpa terlebih dahulu memiliki dasar yang kuat, itu mungkin malah berbahaya bagi Anda. Tentu saja 8 tingkat formasi arai hanyalah klasifikasiku sendiri. Ini bukan klasifikasi yang diterima oleh seluruh alam ilahi. Selanjutnya saya percaya bahwa di atas arai formasi level 8 adalah arai formasi level 9 dan bahkan arai formasi level 10. Hanya masalahnya aku yang sekarang tidak dapat mencapai terobosan lagi. Penerus saya, kuil Dewa Penyihir adalah milik Anda sekarang. Saya harap Anda juga akan mampu menggantikan gelar saya sebagai Dewa Pengrajin. Penggantiku cobalah yang terbaik. Setelah menyingkirkan gulungan emas, Qin Yu terdiam sejenak. Paman Fu, beri aku gulungan emas yang senior. Cheu Yuan tinggalkan penjelasan rinci dari 8 tingkat susunan formasi. Qin Yu melihat ke Paman Fu. Paman Fu tersenyum sambil mengangguk. Tuan, ada satu gulungan emas yang berisi penjelasan rinci dari arai formasi level 1 sampai level 3. Ada 3 gulungan emas yang berisi penjelasan rinci dari arai formasi level 4. Ada 12 gulungan emas yang berisi penjelasan rinci dari arai formasi level 5. Ada 98 gulungan emas yang berisi penjelasan rinci dari arai formasi level 6. Adapun susunan formasi level 7 dan 8 hanya ada 1 gulungan emas. Saat dia mengatakan itu, setumpuk gulungan emas muncul di depan Paman Fu. Qin Yu segera melakukan pemeriksaan kasar isinya dengan kesadaran ilahi. Qin Yu tidak membaca isinya dengan hati-hati. Dia hanya membacanya dengan kasar. Cheu Yuan telah mencatat susunan formasi terlemah dan terkuat dari setiap level dalam gulungan emas. Itu artinya hanya ada 2 level per susunan formasi, 1 lemah dan 1 kuat. Hanya arai formasi level 8 yang memiliki 1. 98 gulungan emas ini sebenarnya hanya merekam 2 susunan formasi. Memang sangat menakutkan ketika susunan formasi menjadi begitu rumit. Guru orang lain dari alam ilahi, ketika mereka membuat artefak ilahi, mereka akan menambah dan mempertahankan susunan formasi. Itu karena susunan formasi terlalu rumit. Istilah ini disebabkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat artefak. Namun Tuan Tua dapat membuat artefak surgawi dengan sangat mudah, kata Paman Fu dengan bangga. Gelar Dewa Pengrajin, bagaimana mungkin itu menjadi hal yang sepele?
Paman Fu, saya belum membaca dengan cermat gulungan emas itu. Bisakah Anda memberitahu saya di level berapa arai formasi saya saat ini? Tanya Qin Yu. Paman Fu berkata dengan hormat. Guru sangat berbakat. Hanya dalam 200.000 tahun Master telah melangkah ke ranah arai formasi level 3. Meskipun Master masih akan dianggap relatif lemah di antara ahli arai formasi level 3 lainnya, itu masih sangat luar biasa. Susunan formasi tingkat 3, Qin Yu dengan ringan mengangguk. Kecepatan semacam ini masih cukup bagus. Paman Fu, bagaimana denganmu? Qin Yu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Fu tersenyum rendah hati. Dulu tuan tua sering memberi petunjuk pada hamba tua ini. Pelayan tua ini juga tidak berani mengendur sedikit pun. Setelah bertahun-tahun dapat dikatakan bahwa saya telah memasuki level arai formasi kelima. Susunan formasi tingkat 5, bukankah itu tingkat di mana Anda dapat membuat artefak ilahi surgawi? Paman Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, memiliki pemahaman tentang susunan formasi pada tingkat susunan formasi kelima hanyalah salah satu persyaratan untuk membuat artefak ilahi surgawi. Ada juga persyaratan lain terkait dengan api material dan sebagainya. Karena saya tidak memiliki jiwa, saya secara alami tidak dapat mengendalikan api dan karenanya juga tidak dapat menciptakan artefak ilahi surgawi. Paman Fu, kamu bisa pergi dan istirahat dulu. Sekarang saya akan menyiapkan susunan formasi, kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian mulai terbang di udara. Segera setelah itu dengan tangannya seperti fata morgana sinar cahaya mulai terbang keluar dari tangannya. Pada saat yang sama sejumlah besar segel tanda jimat dan simbol ditampilkan. Batu spiritual ilahi cerah dan jelas tiba-tiba mulai terbang keluar dari tangan Qin Yu. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, sampai 24 bagian. Sebanyak 24 buah batu spiritual ilahi kualitas rendah mulai terbang ke segala arah di Gunung Bewichyu. Setiap batu spiritual ilahi kualitas rendah memancarkan cahaya yang luar biasa. Qin Yu yang saat ini sedang menyiapkan susunan formasi dengan elegan melaksanakan satu segel tangan spiritual ilahi satu demi satu. Kecepatan dia mengeksekusi segel tangan terkadang cepat terkadang lambat. Jumlah energi ilahi yang terkandung di dalam segel tangan itu berlimpah dan langka. Dengan cerdik banyak segel tangan menyelaraskan seluruh susunan formasi. Arai formasi ini hanyalah larik formasi tingkat 1. Itu adalah susunan formasi ilusi yang relatif kuat di antara susunan formasi tingkat 1. Kolam naga hitam sebenarnya adalah danau yang indah. Danau ini adalah jalan buntu kehidupan. Satu-satunya yang tumbuh di dalamnya adalah tumbuhan air. Di sisi lain, istana yang mewah dan besar. Istana ini adalah istana naga hitam. Di sekitar istana naga hitam ada 3 istana lagi. Ketiga istana ini adalah istana dari 3 ahli hebat di bawah bos kolam naga hitam Tuan Naga Hitam. 3 ahli hebat di bawah Lord Black Dragon adalah Xiong Hei, Taois Liu Su dan Meiji. Selain 3 ahli hebat ini sejumlah besar bawahan di kolam naga hitam, belum ada yang pernah bertemu naga hitam sebelumnya. Di mana tepatnya naga hitam berada? Kenapa dia tidak pernah muncul? Apakah dia sudah mati? Tidak ada yang berani bertanya. Adapun orang-orang yang tahu tentang jawabannya itu hanya 3 tuan besar itu. The Black Dragon Pool memiliki pengaruh yang sangat besar. Jumlah bawahannya sangat banyak. Jika seseorang membandingkan kekuatan dan pengaruh dari 3 tuan, maka Xiong Hei akan menjadi orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh paling besar. Xiong Hei mengendalikan lebih dari setengah pasukan kolam naga hitam. Dia adalah orang yang memutuskan sebagian besar hal di Black Dragon Pool. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini Xiong Hei agak tertekan. Itu karena beberapa puluh bawahannya hilang tanpa sebab atau alasan. Seandainya mereka terbunuh maka Xiong Hei tidak akan terlalu mempermasalahkan kematian mereka. Dia hanya akan segera mengirim pasukan untuk membalas dendam.
Namun dia tidak dapat memastikan apakah bawahannya telah terbunuh atau tidak. Di dalam aula utama istana Tuan Xiong, seorang pria berkulit hitam dengan tinggi hampir 3 meter duduk di aula utama. Dia meletakkan tangannya di bawah dagu dan mengerutkan kening. Suara langkah kaki terdengar jelas. Seorang wanita berpakaian hitam dengan cepat masuk. Melihat bahwa tatapan pria berkulit hitam ini telah beralih ke arahnya, wanita berpakaian hitam ini buru-buru berkata, "Tuan, setelah banyak penyelidikan kami akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan." Berbicara, kata Xiong Hei dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan hormat. Meskipun 40 lebih orang ini telah pergi dalam 3 kelompok yang berbeda, mereka semua telah pergi menuju selatan. Bawahan ini telah mengirim pasukan untuk mencari di sepanjang rute dan akhirnya berhasil menemukan sesuatu. Xiong Hei mengerang, tatapannya terkonsentrasi pada wanita berpakaian hitam itu. Di lokasi beberapa ribu mil ke markas Black Dragon Pool kami terletak sebuah gunung kecil. Ketika saya mengirim orang untuk mencari di sepanjang rute, mereka menemukan bahwa siapapun yang memasuki gunung kecil itu akan tersesat di dalamnya dan tidak akan bisa keluar lagi. Kami tahu itu karena selama penyelidikan ini 3 orang di antara kelompok investigasi kami telah hilang di gunung itu. Setelah wanita berpakaian hitam menyelesaikan laporannya, dia mulai diam-diam menunggu perintah Xiong Hei. Gunung kecil. Xiong Hei berdiri tegak. Dia menatap langsung ke wanita berpakaian hitam itu. "Apa nama gunung itu?" Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening. "Tuanku, kelompok investigasi telah melaporkan kembali hal yang sangat aneh. Kami awalnya tidak pernah memperhatikan gunung itu dan menganggapnya sebagai gunung tanpa nama. Namun kali ini ketika mereka melanjutkan penyelidikan, mereka telah menemukan sebuah prasasti yang terletak di kaki gunung. Di prasasti itu ada 3 kata, Mount Bewichyu. Gunung Bewichyu." Xiong Hei mulai mengerutkan kening. "Tuanku, prasasti itu tampaknya baru ditempatkan. Menambah fakta bahwa seluruh gunung memiliki kemampuan aneh untuk menjebak orang lain. Bawahan ini berpikir bahwa, mungkin seseorang atau kekuatan kecil telah menduduki gunung itu dan juga membentuk susunan formasi di sekitar gunung Bewichyu itu." Wanita berpakaian hitam mengatakan pikiran di benaknya. Xiong Hei dengan dingin membungkuk. "Somewan, beberapa kekuatannya benar-benar berani. Mungkinkah mereka tidak tahu bahwa lingkungan di sekitar kolam naga hitam kita bukanlah tempat yang memungkinkan kekuatan lain untuk turun tangan? The Black Dragon Pool sangat tirani. Tidak ada satupun kekuatan di tepi wilayahnya. Di masa lalu ada, namun semua kekuatan itu dibasmi oleh Black Dragon Pool. Bagaimana seseorang bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak di sisi tempat tidur sempitnya? Mereka berani menjebak rakyat saya dan tidak mengembalikan mereka. Bagus, Ai, ketika bawahanmu menemukan orang-orang yang cerdik dan orang-orang yang mahir dalam seni susunan formasi, mintalah mereka pergi dan hancurkan susunan formasi itu. Setelah itu bunuh orang yang mengatur susunan formasi," kata Xiong Hei dengan dingin. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, "Ya tuanku. Karena jumlah pasukan di bawah kolam naga hitam sangat besar, secara alami ada orang-orang yang mahir di segala bidang. Nona Yi, yakinlah, bawahan ini pasti akan membunuh semua musuh di Mount Bewichyu. Kian aku tahu caramu menangani sesuatu dilakukan dengan sangat baik. Namun kali ini Anda harus berhati-hati. Susunan formasi yang diatur di Mount Bewich seharusnya tidak lemah. Anda harus memastikan untuk tidak mengulangi bencana yang menimpa orang lain," kata wanita berpakaian hitam dengan dingin. "Iya, Liu Qian sangat hormat." Setelah meninggalkan markas Black Dragon Pool, Liu Qian membawa 20 bawahannya dan melanjutkan menuju Mount Bewichyu. Kelompok orang ini bisa dibilang cukup cepat. Setelah menghabiskan 2 hari, mereka tiba di sekitar Gunung Bewichyu. "Berhenti." Liu Qian melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya untuk berhenti.
Liu Qian lahir di alam ilahi dan dibesarkan di desa Sealfil. Namun dia merasa bahwa karena penduduk desa Sealfil harus membayar pajak sebanyak itu setiap hari, bahkan tidak ada cukup batu spiritual ilahi untuk dilatih. Jadi dia bergabung dengan Black Dragon Pool. Tuan Liu di prasasti itu ada tulisan Mount Bewichyu. Seorang pria parubaya di antara 20 beberapa bawahan berkata. Liu Qian dengan ringan mengangguk. Semua orang, ini Gunung Bewichyu. Mount Bewichyu ini ditutupi oleh semacam susunan formasi. Brother Sanyang di antara kami semua Anda adalah orang yang paling mahir dalam susunan formasi. Silakan pergi dan periksa gunung. Seorang pria parubaya dengan jenggot berjalan ke depan. Dia dengan santai mengambil beberapa batu di tanah dan kemudian melemparkannya ke Gunung Bewichyu. Semua orang dengan cermat memperhatikan tindakannya. Batuan itu berguling menjadi batu di atas gunung. Sepertinya tidak ada perubahan. Saudara Sanyang, apakah kamu tahu susunan formasi macam apa ini? Liu Qian bertanya. Pria berjanggut itu tidak berbicara. Sebaliknya dia menembakkan sinar energi ilahi ke Gunung Bewichyu. Sebuah selaput cahaya yang sangat besar tiba-tiba muncul di sekitar Mount Bewichyu. Pada saat yang sama segel tanda dan simbol dalam jumlah tak terukur mengambang di dalam membran cahaya. Pria dengan jenggot memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tuan Liu, jika tebakan saya benar susunan formasi ini seharusnya menjadi susunan formasi alam ilahi. Selain itu adalah salah satu susunan formasi alam ilahi yang lebih dalam. Liu Qian merasa situasinya berubah menjadi buruk. Dia melihat ke orang lain dalam kelompok itu. Tuan Liu, apa yang dikatakan Brother Sanyang benar. Susunan formasi ini memang sangat dalam. Semua orang lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Menurut pemahaman saya tentang susunan formasi dari alam bawah, saya telah berhasil mencapai beberapa keberhasilan setelah belajar melalui gulungan emas susunan formasi itu. Namun itu masih belum cukup untuk menerobos larik formasi ini. Pria berjanggut itu memiliki ekspresi yang sangat serius. Liu Qian dan mereka tidak tahu sama sekali bahwa pada saat ini Qin Yu sedang mengawasi mereka dengan kesadaran ilahi. Dengan bantuan air mata meteorik kesadaran ilahi Qin Yu sekarang bisa meluas ke kisaran 1000 meter. Dan saat ini Qin Yu sedang berdiri di atas pohon di Gunung Bewichyu. Dia hanya berjarak 300 meter dari Liu Qian dan mereka. Gulungan yang berisi informasi susunan formasi. Selanjutnya satu gulungan emas. Pada awalnya mendengar percakapan orang-orang ini Qin Yu berpikir bahwa Sanyang ini mungkin sangat kuat. Namun sekarang dia mendengar apa yang dikatakan orang ini hanya melihat satu gulungan susunan formasi alam ilahi. Tuan Liu, saya hanya bisa menggunakan cara bodoh untuk merasakan kekuatan dari susunan formasi ini. Sanyang ini memandang Liu Qian. Tuan Liu, tolong ikatkan tali panjang di pinggangku. Kalian semua menunggu di sini di luar gunung. Saya akan masuk sendiri. Setelah 10 napas waktu apapun yang mungkin terjadi kalian semua harus menarikku keluar. Liu Qian merenung sejenak dan kemudian mengangguk. Dia benar-benar masuk. Haha, tali itu adalah benda yang bisa rusak. Senyum muncul di wajah Qin Yu. Dia kemudian jatuh seperti angin sepoi-sepoi. Paman Fu langsung muncul di samping Qin Yu. Satu di depan dan satu lagi di belakang, keduanya melanjutkan ke kaki gunung. Ingat, dalam waktu 10 napas apapun yang terjadi kalian semua harus menarikku kembali. Sanyang mengingatkan mereka. Saudara Sangyan, Anda dapat yakin. Yang lain segera menjaminnya. Baru saat itulah Sanyang yang diikat tali masuk ke gunung. Tepat setelah Sanyang memasuki gunung, dia merasa pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Sungguh susunan formasi yang menakjubkan. Orang yang mengatur susunan formasi ini pasti adalah master besar susunan formasi alam ilahi. Seru Sanyang di dalam hatinya. Gulungan yang berisi informasi mengenai susunan formasi sangat berharga di alam ilahi. Bagaimana mungkin orang biasa bisa melihat mereka, apalagi mempelajarinya?
Sanyang ini tidak tahu sama sekali bahwa susunan formasi ini hanyalah susunan formasi tingkat 1. Sudah 10 napas mengapa mereka tidak menarikku kembali? Sanyang menjadi bingung. Tarik aku kembali, teriak Sanyang dengan keras. Saat ini Sanyang sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah tidak bisa keluar lagi. Terlepas dari seberapa keras dia berteriak, tali yang diikat di pinggangnya tidak akan memberikan respon apapun. Sanyang berbalik. Dia melihat tali yang menghubungkannya dengan dunia luar. Ekspresinya segera berubah, dia mulai bergumam. Tidak, itu ilusi, itu tidak nyata. Anda tidak bisa mempercayainya. Anda tidak bisa mempercayainya. Liu Qian lalu dengan kasar menarik talinya. Namun apa yang berhasil mereka tarik hanyalah tali yang putus. Talinya telah dipotong. Setelah melihat itu ekspresi Liu Qian langsung berubah. Saudara Sanyang juga telah ditangkap. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera beberapa orang menjadi cemas. Liu Qian, Anda telah datang ke wilayah saya, bagaimana mungkin saya tidak mengundang Anda sebagai tamu? Sebuah suara terdengar dari Mount Bewichyu. Liu Qian dan mereka segera melihat ke Gunung Bewichyu dengan kaget dan ketakutan. Apa yang mereka lihat adalah bahwa cahaya terang berkabut pernah muncul di Gunung Bewichyu. Tanda segel dan simbol yang banyak dan padat sekali lagi mulai mengambang di selaput cahaya. Pada saat yang sama selaput cahaya ini tiba-tiba bertambah besar. Jarak yang dicakupnya langsung meningkat 100 meter. Dalam sekejap saat Liu Qian dan mereka masih terkejut, mereka telah ditutupi oleh selaput cahaya. Liu Qian, oh Liu Qian, kamu telah membawa seseorang yang hanya tahu tentang kulit dan rambut kedalaman pengetahuan dari susunan formasi alam ilahi untuk memecahkan susunan formasi saya. Anda semua bahkan tidak tahu tentang poin paling dasar ini. Qin Yu mengambil kembali energi ilahi yang dia tuangkan ke dalam susunan formasi. Larik formasi segera kembali ke kisaran aslinya. Pada saat ini energi susunan formasi sepenuhnya disediakan oleh batu spiritual ilahi. Adapun Liu Qian dan mereka benar-benar terjebak dalam susunan formasi. Ah, biarkan aku keluar, bajingan. Biarkan aku keluar. Di lokasi tertentu di Gunung Bewichyu, seorang lelaki tua berambut emas berteriak dengan panik. Dia sudah terperangkap selama beberapa bulan sekarang. Dan pada saat ini Liu Qian telah melewati lelaki tua ini. Namun dia sama sekali tidak menemukan lelaki tua gila itu. Saat ini ada beberapa puluh personel untuk menguji susunan formasi di Mount Bewichyu. Namun itu masih belum cukup. Qin Yu berdiri di atas pohon. Dia memperhatikan orang-orang yang kehilangan akal karena ketakutan dan bergumam di mulut mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang relatif lemah. Namun setelah jangka waktu tertentu kemungkinan ahli kolam naga hitam juga tidak bisa duduk lagi. Pada saat itu saya akan dapat menguji beberapa arai formasi yang lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.